Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alif Ibnu, mahasiswa semester 2 Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Madlaul Anwar Banten. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait dengan dasar-dasar logika. Nah, jadi sebagaimana yang kita ketahui, logika adalah ilmu yang mempelajari cara berpikir yang benar dan metode untuk menyusun argumen secara sistematis, yang dimana memudahkan kita untuk mengasah otak kita ataupun memainkan cara berpikir otak kita sehingga kita bisa menyangkal perkataan atau pernyataan-pernyataan yang memiliki sebuah kejanggalan. Kegunaan logika ataupun manfaat berpikir logika sendiri tidak hanya sebatas pemecah suatu kejanggalan ataupun permasalahan saja, bisa juga sebagai latihan untuk melatih sampai mana kemampuan kita dalam berpikir secara objektif dan cermat. Adapun penalaran dalam logika yaitu proses untuk menggunakan sebuah aturan dan prinsip-prinsip yang logis atau masuk di akal sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan yang valid dari premis-premis yang diberikan. Nah, dasar penalaran logika ini bisa terbilang terbagi menjadi dua penalaran, yaitu dimulai dari penalaran deduktif dan penalaran induktif. Penalaran deduktif ini adalah penalaran yang membangun atau mengevaluasi argumen deduktif. Argumen deduktif bisa dibilang valid ataupun tidak valid, bukan karena benar atau salah, jika kesimpulannya merupakan konsekuensi logis dari premis-premisnya. Mungkin biar lebih dipahami, penalaran deduktif ini kayak dari hal umum menjadi suatu yang khas. Contohnya adalah kuda adalah seekor mamalia. Nah, kemudian penalaran induktif. Penalaran induktif ini kebalikan dari penalaran deduktif. Penalaran induktif yang berangkat dari serangkaian fakta-fakta khusus untuk mencapai kesimpulan umum. Atau biar mudah dipahami begini. Ada di seseorang, tapi tidak semua orang punya. Nah, contohnya kayak gimana? Orang ini mempunyai keahlian khusus. Kemudian, apakah orang lain juga mempunyai? Nah, belum mungkin kan? Orang lain juga mempunyai keahlian khusus. Nah, jadi seperti itu penalaran deduktif dan induktif. Kemudian di dalam logika ini terdapat beberapa macam logika, teman-teman. Seperti logika alamiah dan juga logika ilmiah. Logika alamiah ini merupakan kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif, yang dimana tanpa kita sadari logika alamiah itu sering ataupun terkadang kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, adapun logika ilmiah, yaitu mempertajam pikiran serta akal budi. Nah, di sini saya ingin memberikan satu contoh terkait dengan logika. Contohnya, saya nih batal puasa karena lupa, sehingga saya dengan tidak sengaja meminum air. Logikanya, masa gara-gara lupa terus kita tidak sengaja meminum air sehingga puasa kita jadi batal? Menurut saya itu tidak masuk akal, karena meminum air ketika puasa dalam kondisi lupa ataupun tidak sengaja itu tidak membatalkan puasa kita. Bisa saja itu hanyalah alasan untuk tidak mau berpuasa dengan beralasan lupa, lalu dengan sengaja saya meneruskan meminum air itu sehingga mengakibatkan saya batal, puasa saya batal. Nah, jadi kesimpulan yang saya dapatkan di ilmu logika ini ataupun pengetahuan ilmu logika adalah suatu pengetahuan yang memberikan perlindungan dari pernyataan-pernyataan yang tidak benar atau bisa digunakan untuk menyerang seseorang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.